Oke, halo Bapak dan Ibu. Pak. Halo. Ya, Pak. Kita mulai ya. Ya, Pak. Oke, silakan buka kamera ya. Buka kamera bersama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu admin untuk kelas 11 125 yang kami hormati, Bapak dan Ibu calon guru penggerak yang sangat berbahagia. Tiada kata yang patut kita persembahkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini di siang hari ini kita berjumpa di ruang virtual ini guna kita untuk melaksanakan rangkaian kegiatan kita sebagai guru penggerak dalam menempuh pendidikan. Semoga langkah kita menuju ke ruang virtual ini dapat beribadah dan dapat menunjang kehidupan kita, terutama dalam pengembangan diri kita untuk memihak pada murid sehingga pada intinya nanti kita menjadi guru yang sukses. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa sepimpin ya. Ya, doa dimulai. Amin. Oke, baik Bapak dan Ibu, doa selesai. Bapak dan Ibu yang hebat, kami izin untuk tayang materi ya. Oke, Bapak dan Ibu apa nampak di layarnya? Ya, Pak, nampak, Pak. Nampak, Pak. Forum diskusi, Pak. Refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, makasih ya Bu. Baik, Bapak dan Ibu, di pertemuan kita hari ini kita berada pada materi kita eksplorasi konsep tentang modul 1.1 yang intinya adalah forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di kegiatan kita hari ini Bapak dan Ibu kita akan tempuh selama 2 jam pelajaran. 1 jam pelajaran ekuivalen dengan 40 menit. Maka untuk diskusi atau di ruang forum diskusi ini Bapak dan Ibu kita akan tempuh selama 90 menit. Karena kita mulai jam 3.40 kita akan berakhir Bapak dan Ibu insya Allah jam 5.10 menit. Nanti sebentar mungkin kita akan berdiskusi bagaimana apa yang Bapak Ibu lakukan selama ini atau paling tidak praktik baik yang Bapak Ibu lakukan di kelas ada kaitannya dengan pandangan Ki Hajar Dewantara. Baik, Bapak dan Ibu. Sebelum kita mulai barangkali Bapak dan Ibu juga saya perkenalkan diri. Nama saya Lama Gita. Saya juga pernah menjadi mungkin pengajar praktik di calon guru penggerak angkatan keempat, kemudian menjadi fasilitator calon guru penggerak angkatan 9. Alhamdulillah hari ini kita bersama sebagai juga fasilitator calon guru penggerak angkatan 11. Kemudian aktivitas lain saya juga sebagai fasilitator baik itu maksudnya singkatan dari Bhinneka itu kita. Ini yang dibahas adalah tentang perundungan, kekerasan dan intoleransi di sekolah. Maka Bapak dan Ibu tugas kita adalah bagaimana kita mencegah namanya toleransi, mencegah kekerasan,
intoleransi, dan perundungan. Yang selanjutnya, mungkin sekarang masih kita berlanjut sebagai penggerak Kombel. Kombel itu sekarang adalah penggerak komunitas belajar. Mungkin juga Bapak dan Ibu menjadi peserta di sekolahnya tentang bagaimana kegiatan Kombel atau komunitas belajar. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut. Apa nampak di layarnya Bapak dan Ibu? Iya Pak, jelas Pak. Oke, makasih. Nampak Pak. Ya, identitas modul kita hari ini adalah ini paket 1. Modulnya adalah refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Sesi pembelajaran adalah forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara di ruang diskusi virtual. Jumlah jam pelajarannya 2 jam pelajaran 90 menit. Fasilitator saya sudah sampaikan tadi. Yang berikut Bapak dan Ibu, kompetensi lulusan yang akan dituju atau yang dicapai adalah yang pertama, Bapak dan Ibu sebagai guru penggerak dapat memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, Bapak dan Ibu sebagai calon guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, capaian modul secara umum hari ini adalah Bapak dan Ibu sebagai calon guru penggerak mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Yang kedua, Bapak dan Ibu, calon guru penggerak mampu mengambil pelajaran diri dari pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Baik, Bapak dan Ibu, untuk capaian khusus modul kita hari ini adalah secara khusus modul ini diharapkan dapat membantu calon guru penggerak untuk mampu memiliki yang pertama memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, keterampilan mengelola pembelajaran berpihak pada murid pada konteks lokal, kelas, dan sekolah. Yang ketiga, calon guru penggerak memiliki sikap refleksi kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksi dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam menuntun murid mengenai kekuatan kodratnya. Baik, Bapak dan Ibu, di agenda kita hari ini, yang pertama adalah pembukaan. Ini kita akan tempuh 25 menit yang sudah berlangsung. Yang kedua, refleksi kritis calon guru penggerak 30 menit. Kemarin saya sudah sampaikan lebih awal melalui Padlet-nya. Semoga Bapak dan Ibu sudah mengisinya, dan itu juga merupakan satu penilaian aktivitas kita dalam kegiatan ini. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, tentang dialog, diskusi, dan tanya jawab. Ini 20 menit. Ya, artinya di sini nanti Bapak dan Ibu saya akan pandu untuk diskusi. Yang kami harapkan adalah semua Bapak dan Ibu berperan aktif untuk melakukan diskusi dan tanya jawab. Yang keempat, refleksi dan umpan balik, ini 10 menit, dan terakhir adalah penutup. Ini penutup Bapak dan Ibu, kita juga akan, selain juga akan kita foto bersama, juga berdoa nanti, juga saya akan sampaikan tentang kegiatan kita selanjutnya. Baik, Bapak dan Ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran atau filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Oke, baik Bapak dan Ibu. Untuk skenario pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama itulah pembukaan. Ini kita akan tempuh 25 menit. Yang aktivitasnya tentu Bapak dan Ibu, saya sebagai fasilitator akan membuka forum diskusi dan menegaskan tujuan pembelajaran, saya sudah sampaikan tadi. Kemudian juga saya akan meminta
Bapak dan Ibu sebagai calon gubernur untuk saling terbuka, saling membuka diri terhadap perbedaan pendapat dalam berpendapat, bertanya dan berbagi praktik baik untuk lebih kritis dan reflektif dalam memaknai dan menghayati pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, Bapak dan Ibu, refleksi kritis ini kita akan tempuh 30 menit. Masing-masing nanti calon gubernur gerak atau mungkin perwakilan saat menyampaikan pandangannya tentang perspektif kritis, refleksi kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, kita dialog atau diskusi dan tanya jawab ini 20 menit. Yang keempat, Bapak dan Ibu, itu tentang refleksi dan umpan balik, ini 10 menit. Dan kelima, penutup. Baik, ini kita akan timbul 5 menit ya. Baik, Bapak dan Ibu, sekarang saya akan mengajukan tentang kesepakatan belajar kita di forum ini. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan keenam, mengikuti sesi kelas dan perasaan gembira. Bapak dan Ibu, apakah sepakat dengan kesepakatan belajar kita hari ini? Insya Allah sepakat. Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah memberikan pendapat untuk kita sepakati kegiatan kita hari ini. Baik Bapak dan Ibu, saya bagikan kembali mungkin di antara Bapak dan Ibu belum mengisi di Padlet. Oke, Bapak dan Ibu, ini di sesi ini pertanyaan pemantik ada 4. Yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apakah dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dan konteks sosial budaya di daerah saya? Yang ketiga, mengapa pendidikan murid atau anak perlu dipertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Dan yang keempat, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Bapak dan Ibu, apa nampak di layarnya? Ya Pak, jelas Pak. Nampak, Pak. Baik. Jelas, Pak. Saya akan minta pandangan Bapak dan Ibu. Bagi Bapak dan Ibu belum mengisi di Padlet yang kami kirim, tolong diisi ya. Untuk hari ini, sambil juga menunggu, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum mengisi, silakan isi. Bagi yang sudah, Bapak dan Ibu, saya minta ada yang ingin berbagi tentang pandangannya dari pertanyaan pemantik ini. Kami persilakan. Oke, silakan Ibu Risma. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Bagi saya, kata menuntun dalam proses pendidikan adalah berarti membimbing penuh kesabaran dan penuh perhatian, memberikan arah tanpa memaksakan kehendak, serta mendukung anak dalam menemukan potensi dan bakat mereka sendiri. Kemudian menuntun berarti menjadi fasilitator yang menyediakan alat atau kesempatan bagi anak untuk belajar berkembang secara mandiri. Sebagai guru, saya harus menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif di mana anak-anak merasa bebas untuk bereksplorasi dan belajar dari kesalahan. Kemudian di bagian pemantik kedua, bagaimana kata menuntun yang saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya, khususnya daerah saya adalah daerah Kota Makassar.
menuntun anak dalam hal ini hanya berarti memberikan pendidikan formal, tetapi juga membimbing mereka dalam memahami, menghargai nilai-nilai budaya lokal, terkhususnya daerah saya itu daerah Kota Makassar ya Pak. Kemudian meliputi pengenalan terhadap adat istiadat, kemudian bahasa daerah, serta praktik-praktik tradisional yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Makassar, seperti Sirena Pace atau kriteria atau berbagai bahasa daerah yang ada di daerah Kota Makassar itu sendiri. Kemudian bagian nomor 3, mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Karena menurut saya untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya, ada beberapa langkah yang dapat saya lakukan. Yang pertama adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam kurikulum, kemudian adanya kolaborasi dengan komunitas lokal, kemudian kegiatan ekstrakurikuler yang berbasis budaya. Kemudian apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Nah, pentingnya mempertimbangkan pentingnya relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berhamba pada anak-anak peran sebagai pendidik, di mana sangat relevan dengan peran saya sebagai pendidik, yang berarti bahwa pendidikan harus berpusat pada anak, menghormati anak-anak, hak-hak mereka, kemudian mendukung mereka dalam mengembangkan potensi penuh mereka sebagai pendidik. Saya harus selalu ingat bahwa tujuan utama pendidik adalah untuk melayani dan memberdayakan anak, bukan untuk memaksakan agenda atau kepentingan tertentu. Dalam praktiknya, berarti mendengarkan suara anak, menghargai pendapat mereka, dan memberikan ruang bagi mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Mungkin itu yang dari saya, Pak. Sekian. Oke. Terima kasih Bu Risma. Mari kita beri aplaus kepada teman kita telah memberikan pandangannya dan untuk berbagi. Oke. Baik, terima kasih Bu Risma sudah menyampaikan pendapatnya. Saya pindah ke teman-teman lain. Apakah Saya, masih Pak. ada ya? Saya, Pak, bisa? Presiden ya? Boleh. Siapa? Ibu Saya. Sabrianti. Sabrianti. Oke, silakan Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Salam Selamat kenal, siang. saya Sabrianti dari SMA Islam Atira. Mungkin nanti berkenalan sama teman-teman mungkin nanti ya. Karena belum kenal semua. Iya. Berkaitan dengan 4 pertanyaan pemantik, mungkin Ibu Risma sudah membuka dengan sangat baik, karena pada dasarnya mungkin semua jawaban-jawaban kita sangat erat kaitannya dengan apa yang disampaikan dengan Ibu Risma. Tapi mungkin ada beberapa yang dari sudut pandang saya hanya menambahkan mungkin, karena tadi sudah sangat lengkap yang disampaikan dengan Ibu Risma, kurang lebih sama. Nah, yang pertama, apa makna menuntun dalam proses pendidikan bagi saya? Itu yang pertama, menuntun itu artinya bagaimana kita sebagai guru itu bisa memberikan dukungan, baik dukungan akademis ataupun dukungan secara emosional. Kemudian memberikan bagaimana pendekatan untuk membangun keterampilan belajar, mengembangkan minat dan bakat, kemudian memberikan umpan balik, menanamkan nilai dan etika, serta menawarkan bimbingan karir. Karena kebetulan saya ada di tingkat jenjang SMA, jadi jenjang karir itu sangat perlu untuk membuka wawasan mereka tentang bagaimana sih peluang kerja dan jurusan yang mereka atau mata pelajaran pilihan yang mereka hadapi sekarang. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kata menuntut saya maknai sebagai konteks sosial budaya. Nah, ini juga penting karena menurut saya menuntun yang saya maknai dalam konteks sosial budaya di sini adalah memang khusus sama dengan Ibu Risma tadi, kaitannya adalah dengan budaya Kota Makassar, yang dimana
siswa kebetulan di daerah saya itu adalah merupakan kota yang anak-anaknya itu ibaratnya metropolitan, sehingga memang pendekatan sosial budaya ini sangat penting. Yang paling penting itu adalah budaya tabe. Itu yang kayaknya sepertinya tergerus oleh tergerus oleh zaman juga. Ini mungkin akan menjawab juga dengan nomor 3. Kenapa? Karena siswa di sini sudah banyak terkena atau terjangkit virus budaya pop, sehingga budayanya sendiri itu kadang dilupakan. Makanya kemarin saya sempat mengangkat proyek P5 itu berkebinekaan, itu khususnya saya tidak mengambil secara luas, secara mengglobal atau secara Nusantara dulu, tapi saya memperkenalkan untuk budaya-budaya di Sulawesi Selatan. Jadi 4 etnis itu yang mereka coba untuk perkenalkan, mulai dari permainannya, mulai dari nyanyiannya, tariannya. Jadi 4 etnis dulu deh sebelum mereka mengenalkan budaya-budaya lain di seluruh Indonesia. Saya coba untuk masuk pada konteks sosial budayanya mereka sendiri dulu, gitu. Kemudian yang ketiga, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Menurut saya mungkin di sini kita harus pahami juga, mungkin kita semua juga sudah menerapkan bahwa kita harus mengajarkan anak atau mendidik anak sesuai zamannya. Kita tidak bisa membandingkan dengan zaman kita dulu. Mungkin zaman kita tidak begitu dekat dengan teknologi, tapi pendidikan murid ini perlu kita pertimbangkan. Penggunaan handphone atau penggunaan teknologi itu sangat penting karena memang zamannya mereka, sehingga anak-anak itu memang perlu untuk dilakukan pendekatan-pendekatan untuk mempertimbangkan kodrat alam, baik ini lingkungan maupun zaman yang mereka hadapi sekarang. Kemudian apa relevansi pemikiran pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik, yaitu seperti yang kita pahami, mungkin dulu di kurikulum zaman kita SMA dulu atau SMP dulu, kita masih mengibaratkan guru itu berpusat pada guru semua pembelajaran. Sedangkan sekarang fokus kita adalah student center. Jadi pendidikan itu yang berhamba pada anak itu adalah pembelajaran yang student center atau berpusat pada anak. Makanya kita di sini sebenarnya guru bukan hanya mengajar, tapi lebih bijaknya mungkin kita anggap sebagai fasilitator di dalam kelas. Jadi tidak mengibaratkan lagi bahwa guru yang harus cuap-cuap, ceramah dan segala macam, tetapi kita memberikan kebebasan, kemerdekaan pada anak untuk memberikan kebebasan berekspresi, berkreativitas dan mengeluarkan pendapat-pendapat kritis mereka. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Berdasarkan pertanyaan pemantik. Oke, terima kasih Ibu Sabrianti. Baik Bapak dan Ibu, mari kita berikan aplaus kepada apresiasi kepada teman kita yang sudah memberikan pandangannya. Oke, baik, terima kasih Ibu Sabrianti sudah memberikan pandangannya bagaimana memaknai kata menuntut dan ada kaitannya dengan kodrat alam dan kodrat zaman menurut Ki Hajar. Bapak dan Ibu, di sesi ini kita harus menggali pandangan Ki Hajar ya. Bagaimana kita lakukan pendidikan kita pada anak kita di sekolah. Baik, Bapak dan Ibu sudah 2 orang. Apa masih ada ya? Saya minta Bapak dan Ibu harus berperan aktif ya. Oke, kita lanjut. Ada lagi yang ingin berbagi di sesi ini? 1 orang lagi. Oke, silakan Ibu Mahardika. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan Bapak dan Ibu, nama saya Mahardika Utami. Kebetulan saya adalah guru SD di SD Impres 21. Terima kasih banyak kesempatannya kepada Bapak dan Ibu karena sudah saya alhamdulillah diberikan kesempatan berkelompok dengan guru-guru hebat di sini dan pengajar yang sangat luar biasa. Pada sore hari ini saya hanya ingin menambahkan dari pernyataan dari Ibu Risma dan Ibu Sabriani bahwa
tadi Ibu Sabriani menyebutkan bahwa makna dari konteks sosial budaya itu yaitu pengajaran bahwa di SMA sudah tergerus namanya budaya Mapatabe. Kebetulan di SD kami, alhamdulillah setiap hari kami memberikan penerapan kepada anak-anak SD untuk belajar Mapatabe, karena Mapatabe atau dalam bahasa Indonesia ada permisi, itu harus diterapkan dan dibudayakan di sekolah SD terutama, karena akan menjadi dasar pendidikan budaya untuk anak-anak. Nah, betul sekali juga yang dikatakan Ibu Sabriani bahwa menuntun sama halnya dengan memberikan pengarahan kepada anak-anak mengenai jenjang karirnya. Di SD juga kami setiap pembelajaran atau dalam proses pembelajaran biasanya kami mengarahkan bahwa ada beberapa kegiatan tentang profesi yang akan mereka jalani di masa dewasa. Kami sebagai guru SD hanya memberikan dasar-dasar, pengetahuan dasar mengenai pendidikan tersebut. Mengenai pendidikan tentang menghamba kepada anak, menurut saya memaknai tentang menekankan pada pendidikan yang berpusat pada anak, di mana guru sebagai pendidik akan membimbing dan melayani kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Karena saya meyakini bahwa setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda dan setiap guru wajib untuk mengembangkan potensi tersebut. Sekian dari saya, Pak. Oke, terima kasih Ibu Ya. Mardika. Mari kita beri apresiasi kepada Ibu yang telah memberikan pandangan pada kita. Ini semoga juga kita menjadi ingin berbagi apa yang disampaikan oleh ketiga teman tadi. Baik, Bapak dan Ibu, izin ya kita lanjut materi. Dengan tidak mengurangi pandangan teman-teman yang lain, silakan Bapak dan Ibu isi di Padlet di kolom chatnya ya. Dan juga kami sudah bagikan kemarin. Oke, baik Bapak dan Ibu. Apa nampak di layarnya Bapak dan Ibu? Pak, Substansi. Besar lagi ya. modul. Baik. Bapak dan Ibu yang hebat, untuk materi kita hari ini substansi modulnya tentang peta konsep modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar. Jadi ada banyak yang kami sajikan, hanya poin-poin pentingnya. Nanti yang akan mendalam Bapak dan Ibu bagaimana tentang filosofi Ki Hajar oleh dielaborasi pemahaman yang disampaikan oleh instruktur. Silakan Bapak Ibu nanti bertanya sebanyak-banyaknya apa yang menjadi kendala, apa yang Bapak Ibu temukan, apa yang menjadi solusi, apa yang Bapak Ibu harapkan di kegiatan di modul ini, di modul 1. Nanti instruktur akan jelaskan lebih mendetail. Kami sebagai fasilitator, kita akan memandu Bapak dan Ibu bagaimana praktek di lapangan atau memaknai dari filosofi ini yang bisa kita kembangkan kepada diri kita dan pada murid kita. Baik Bapak dan Ibu, ini di materi ini yang kita bahas adalah tujuan pembelajaran. Jadi intinya kita sudah sampaikan tadi, paling tidak Bapak Ibu bisa memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya di materi berikutnya ada lagi namanya ada potret pendidikan Indonesia pada zaman kolonial dan sampai pada zaman masa kini. Yang berikut di materi juga ini, modul kita ini juga kita akan bahas tentang kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu ada namanya dasar-dasar pendidikan dan metode mentori, Rawel, dan Taman Anak. Yang berikut yaitu tentang asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini ada 2, pendidikan pengajaran.
Selanjutnya, Ki Hajar juga Dewantara memberikan juga pandangan kita tentang pendidikan itulah budi pekerti yang mengarah kepada bagaimana rasa cipta, rasa kemudian karsa dan karya. Ini Bapak dan Ibu juga yang seperti disampaikan teman-teman tadi, bagaimana kita mengembangkan potensi anak sehingga dia sesuai dengan kodratnya, sehingga bisa dapat berkembang dengan baik sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Yang berikut, di materi ini juga kita akan membahas tentang interpretasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, ada juga materi yang dikembangkan adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Yang disebut dengan kodrat alam adalah ini bersifat atau dalam bentuk lingkungan di mana anak berada. Kalau tentang zaman, Bapak dan Ibu, ini berhubungan dengan isi dan irama. Kalau zaman itu saat ini kita berada di abad ke-21, maka anak kita akan bina bisa memiliki karakter, memiliki keterampilan, sehingga bisa berkembang dan bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman saat ini. Kalau kuadrat alam, Bapak dan Ibu, ini alam kita akan berbeda-beda. Yang ada di Indonesia Timur, di Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat itu berbeda-beda. Apa yang disampaikan teman-teman tadi tentang budaya ada, yaitu budaya lokal yang bisa dijadikan panutan atau penyaring yang ada saat ini untuk menyaring perkembangan informasi yang ada di pendidikan saat ini. Sehingga tugas kita menuntun agar anak itu tidak kehilangan arah. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya materi yang ada adalah dasar pendidikan yang menuntun. Jadi di sini Ki Hajar mengibaratkan peran pendidik itu sebagai seorang petani. Kemarin muncul ya di tes awal ya. Jadi kita diibaratkan sebagai petani bahwa kebun itu beribaratkan sebagai sekolah, tanaman atau singkatnya tanda kutip, misalnya kita tanam padi, padinya adalah murid atau siswa. Sehingga kita memang diharapkan untuk menuntun bagaimana kalau ibarat petani, maka dia akan bagaimana mengolah tanah dengan baik sehingga tanaman itu tumbuh subur dan yang diharapkan adalah panen hasil itu banyak. Kalau kita balik ke sekolah, maka kita menuntun murid bagaimana anak itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, meningkatkan prestasi hasil belajarnya. Ini strategi Bapak dan Ibu. Yang berikut, bahwa pendidik itu adalah pamong. Tadi juga sudah sampaikan oleh Ibu Risma secara panjang lebar, bahwa memang kita bagaimana menuntun, mendidik anak, mengarahkan anak, sehingga bisa berkembang sesuai dengan alam dan kodrat zaman dan kodrat alam. Ini Bapak dan Ibu, tugas kita nanti ke lapangan. Juga sudah sampaikan tadi Ibu Sabrianti ya, maka dalam pembelajaran itu saat ini harus berpusat pada murid, bukan lagi berpusat pada guru. Nanti ini Bapak Ibu kita akan ketemu di modul 2 tentang pembelajaran diferensiasi. Di sana Bapak Ibu berpanjang lebar bagaimana mengungkapkan seharusnya seperti apa guru saat ini. Ya, kemudian juga tadi Ibu Mardika ya, maaf kalau salah ya, dia sudah sampaikan juga bahwa pengetahuan dasar pada anak itu sangat penting tentang menanamkan budaya-budaya lokal agar anak itu tidak kehilangan arah. Tentunya juga banyak teman-teman lain sudah menyampaikan ini. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan lanjut. Ini sebagai kita akan sampaikan bahwa jelas di layarnya, Bapak dan Ibu? Jelas, Pak. Ya, jelas. Jelas, Pak. Oke, baik, saya lanjut ya. Kalau Ki Hajar dia menyampaikan pendidikan itu adalah menuntun, tumbuh atau hidup segala kekuatan kodrat pada anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak dan Ibu pernah dapat ya, sebenarnya keselamatan yang dimaksudnya apa? Ada yang memberikan pandangan?
Terbebas dari perilaku-perilaku buruk. Iya, siapa Sabrianti? Oke. Ada lagi mau silakan raise hand ya. Ada lagi? Yang dimaksud dengan keselamatan itu seperti apa sih? Dan kebahagiaan itu seperti apa? Ada yang berpandangan? Kalau tidak, nanti kita kolaborasi ya. Ini bukan terbaik apa yang sampaikan, tapi inilah salah satu referensi begitu. Oke, baik Bapak Ibu, balik lagi tentang keselamatan. Yang dimaksud keselamatan ini adalah anak itu, tugas kita bagaimana menuntun anak itu, sehingga dia selamat dari perundungan, selamat dari kekerasan, selamat dari intoleransi. Saat ini Bapak dan Ibu, Kementerian tengah mencanangkan dan mengembangkan bagaimana anak itu bebas, selamat dari perundungan, selamat dari kekerasan, dan selamat dari intoleransi. Tentunya Bapak dan Ibu, di ruang kelas itu anak-anak itu memiliki latar belakang yang berbeda. Sehingga kita bagaimana menuntun mereka bisa berinteraksi dan baik. Ya, itu barangkali sehingga di sekolah perlu untuk membentuk namanya tim pencegah perundungan dan kekerasan di sekolah. Itu yang dimaksud keselamatan. Kalau kebahagiaan Bapak dan Ibu, anak itu namanya bahagia berarti dia ceria atau senang atau gembira, bahkan dia merindukan gurunya kalau guru itu tidak datang. Atau mungkin pada saat itu berhalangan. Itu barangkali yang dimaksud kebahagiaan. Sehingga Bapak dan Ibu bagaimana berekspresi, bagaimana melakukan kegiatan di kelas, sehingga itu anak tertarik untuk pelajaran yang diberikan. Tentunya inilah tugas kita Bapak dan Ibu. Maka di pendidikan ini Bapak dan Ibu, di modul 2 nanti kita akan bahas kupas tuntas. Bagaimana langkah saya untuk bergerak di kelas, bagaimana menuntun anak sehingga anak itu bisa berkembang. Ya, di modul 1 ini Bapak dan Ibu kita bahas tentang filosofi, kita belajar tentang bagaimana visi kita, bagaimana peran kita, bahkan bagaimana kita mengcoaching, bagaimana kita melakukan budaya positif kepada anak atau terapkan budaya positif di sekolah. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah lakukan dan bisa mampu kita berbagi di tempat ini. Oke, lanjut Bapak dan Ibu. Yang berikut bahwa Ki Hajar juga sudah menjelaskan anak bukanlah tabula rasa. Dan mungkin Bapak dan Ibu di sekolah sudah mendapat ilmu ini bahwa menurut tabula rasa ini siswa itu lahir sebagai kertas putih, nanti lingkungan yang menulisi, artinya yang dia bawa sejak lahir itu masih kosong. Seperti kertas putih. Tetapi menurut Ki Hajar bahwa anak itu lahir sudah memiliki potensi. Sudah memiliki kemampuan yang dimiliki sejak adal, sejak lahir. Maka tugas kita bagaimana potensi itu bisa kita kembangkan. Baik, Bapak dan Ibu, tugas kita sebagai guru adalah menuntun anak agar tidak kehilangan arah atau tujuan. Selain itu juga kita bukanlah menuntut, tetapi menuntun untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang sampaikan tadi ada teman Ibu Risma ya, kalau salah ya, disampaikan tadi bahwa kita jangan banyak menuntut, tapi yang kita banyaklah menuntun. Ya, baik, Bapak dan Ibu, ayo kita refleksikan diri sebagai sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sudahkah kita menuntun murid? Ataukah masih ada? Atau apakah kita masih menganggap murid sebagai seperti tabula rasa? Maka ini pertanyaan tanda kutip, dan saya ke Bapak dan Ibu, apalagi guru SD, saya sangat apresiasi bagaimana anak itu bisa berkembang, bisa mengenal huruf. Seperti saat ini, kalau kita zaman kita dulu, kita masuk langsung SD, tidak lagi lewat TK. Bahkan untuk mengenal huruf mungkin agak sulit. Bapak Ibu bersyukur berada dalam zaman saat ini. Seperti disampaikan oleh Ki Hajar, bahwa kita berkembang sesuai dengan zaman kita. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut. Ya, di sesi ini Bapak dan Ibu kita berdialog, diskusi atau tanya jawab.
yang kami harapkan di sesi ini adalah Bapak dan Ibu yang belum mengambil peran di sesi tadi, saya juga ingin agar kita berbagi. Tidak usah malu-malu Bapak dan Ibu, sampaikan apa yang Bapak Ibu dapat di kelas berhubungan dengan pemikiran Ki Hajar, sehingga kita ingin berbagi. Bisa jadi mungkin Bapak dan Ibu memiliki keunikan tersendiri pada anak di sekolah Bapak dan Ibu, dan ini keunikan ini mungkin tidak ada di sekolah lain. Sehingga kita di forum ini kita bisa berdiskusi. Baik, Bapak dan Ibu, yang mungkin ini kurang lebih 20 menit ya kita berdiskusi, berdialog tentang bagaimana perspektif setiap calon gubernur Bapak dan Ibu memaknai atau menghayati pemikiran Ki Hajar tentang filosofi pendidikan tadi, apakah menuntun atau Bapak Ibu bagaimana memaknai menghamba kepada murid, sehingga Bapak dan Ibu kita tidak salah persepsi seperti apa sih, atau pada intinya bagaimana kita mengangkat nilai-nilai budaya daerah kita yang bisa anak itu bisa kembangkan dan jadikan sebagai penyaring dalam pengembangan informasi saat ini. Baik Bapak dan Ibu, saya persilakan Bapak dan Ibu. Siapa yang ingin berbagi, silakan raise hand. Halo. Halo, ada mau sampaikan Bapak dan Ibu? Ya Pak, sedikit Pak. Oke, silakan Ibu Sabrianti ya. Silakan Bu. Iya, Yang lain mendengarkan ya. Mungkin ada mau bertanya tentang apa dipaparkan teman tadi. Silakan Ibu Sabrianti. Iya. Oke, makasih Pak. Mungkin ini sedikit pertanyaan untuk teman-teman, minta sharing mungkin ya tentang di sekolah masing-masing, karena saya lihat jenjang pendidikan yang kita aja nih beda-beda. Saya dari SMA, mungkin ada yang dari SD tadi, dari SD Todopuli, ada juga dari SMP mungkin. Ya, saya belum kenal semua sih, tapi mungkin kita bisa berbagi pengalaman saja mengenai pembelajaran, karena kita kan melihat dari Bapak pendidikan kita berkaitan tentang pendidikan yang berhamba pada anak. Nah, ini kan kaitannya adalah tentang pendidikan yang menerapkan pembelajaran diferensiasi. Ya, karena kan tentu fokusnya kita adalah anak, tentu treatment kita pada anak juga akan berbeda-beda. Nah, kalau di sekolah saya itu mungkin karena kami sekolah inklusi, jadi siswa-siswa kami itu sangat beragam, itu dilihat dari hasil asesmennya. Bahkan saya pernah mendapatkan bahkan anak wali saya itu ada yang autis berat, bahkan kemudian ada juga yang slow learner. Jadi dia ada pada fase E, dia sebenarnya usia 15 tahun 15-16 tahun, tapi daya tangkapnya itu, daya saraf pembelajarannya itu masih ada pada fase A atau kelas 1 SD. Nah, itu ada di kelas saya. Nah, itu menariknya, dan adanya anak ini membuka pikiran saya tentang memang perlu treatment pada anak-anak. Kalau kita lihat itu mungkin sudah agak berat, tapi ini yang di tengah-tengah kadang juga kita tidak melihat adanya perbedaan-perbedaan itu. Slow learner itu biasanya banyak, tipe-tipenya lagi banyak kalau kita mau lihat hasil asesmennya. Nah, mungkin dari sekolah kami itu ada diwadahi guru pembimbing khusus untuk anak-anak ini. Jadi ada yang membantu wali kelas untuk membantu mereka untuk belajar di setiap mata pelajaran. Nah, untuk di sekolah-sekolah Bapak Ibu mungkin apakah ada penerapan yang mungkin bisa kita berbagi di sini, bagaimana sih caranya untuk menghadapi anak-anak dengan pembelajaran yang berbeda-beda itu atau berdiferensiasi ini? Karena kita kan fokusnya mungkin adalah, misalnya saya guru mapel, guru bahasa Indonesia, butuh waktu belajar banyak untuk mengetahui karakteristik jenis-jenis model pembelajaran si anak ini, mulai dari kinestetik, dari kinestetik ya, atau dari
auditori atau dari visual. Nah, itu yang lain-lainnya gimana itu? Apalagi misalnya SD. Saya rasa SD agak lebih riwah nih di kelas. Nah, gimana sih sebenarnya cara untuk teman-teman sekalian untuk bisa memberikan atau memetakan ketika mengajar gitu. Karena kan kita mau berpusat pada siswa nih, berpusat pada siswa, siswanya beda-beda nih karakternya. Nah, gimana tuh penerapannya di teman-teman sekalian gitu. Oke, makasih ya Bu. Oke, kita beri apresiasi kepada teman kita Ibu Sabrianti. Baik, Bapak dan Ibu masih ada yang memberikan pandangan? Tadi Ibu Sabrianti SMA ya? Iya Pak, SMA. Oke. Bapak dan Ibu, saya kasih tanda kutip ya di kegiatan kita hari ini lebih fokus kepada bagaimana pandangan Ki Hajar tadi, pemikirannya menuntun anak dari segala kodrat, baik kodrat zaman maupun kodrat alam, sehingga dia bisa selamat dan bahagia setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Juga Ki Hajar bisa menyampaikan bahwa itu budaya lokal memang perlu dikembangkan, akan menjadi simbol kita bagaimana kita untuk berpijak dalam melakukan pendidikan. Karena tujuan pendidikan kita hari ini selain untuk meningkatkan kompetensi murid, juga bagaimana kita mengembangkan karakter murid. Ya, tadi dia sampaikan tadi ada kelima profil pelajar Pancasila, ya, sehingga memandang itu bahwa budaya lokal memang perlu menyaring untuk bagaimana anak itu bisa berkiprah, bisa berkembang, sehingga dia bisa selamat dan bahagia dalam menuntut pendidikan. Oke, baik Bapak dan Ibu, masih ada lagi yang berpandangan? Tadi SMA ya? Iya Pak. SMA. Ya, ada lagi yang berbagi tadi mengangkat. Oke Ibu, silakan Ibu Salma. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Salma dari SD Impres Galangan Kapal 4, Kecamatan Talok. Menanggapi tadi pendapat dari Ibu Sabrianti yang katanya ada yang berkebutuhan khusus dalam sekolahnya, kemudian ada yang guru khusus ya Bu, guru khusus untuk mengajar, membantu adik kelas untuk mengajar di kelasnya. Kebetulan ini juga pernah dialami di sekolah. Kami memiliki peserta didik yang berkebutuhan khusus, autis. Kami juga di sekolah juga saat itu ada guru khusus memang untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan alhamdulillah dengan adanya bantuan dari guru tersebut, anak-anak itu bisa berkembang dengan baik. Tapi sekarang sudah tidak ada. Kalau yang berkebutuhan khusus itu bukan hanya anak-anak yang seperti autis, tapi anak-anak yang pintar pun sudah termasuk dengan kebutuhan khusus. Untuk menanggapi situasi tersebut, saya sebagai wali kelas di kelas 1, saat anak-anak tidak total dalam pembelajaran di kelas, saat proses pembelajaran, saya mendiskusikannya dengan keluarga, seperti kodrat alamnya mereka adalah keluarga itu sendiri. Jadi keluarganya harus tahu, orang tuanya harus tahu bahwa bagaimana perkembangan anak-anak di sekolah, karena kalau semua dilemparkan ke sekolah, saya rasa anak-anak tidak akan berkembang, karena pengaruh lingkungan kodrat alam ini sangat berpengaruh dalam proses pendidikan ini, seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Salma sudah memberikan pandangannya. Kita beri apresiasi. Oke, kita lanjut. Tadi mengangkat tentang siswa inklusi ya. Oke, masih ada Bapak dan Ibu. Silakan memberikan feedback. Saya?
Oke, silakan Ibu Halimah. Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari SD. Adapun yang disampaikan tadi oleh rekan kita, Sabrianti dan Ibu Salma, terkait dengan anak yang berkebutuhan khusus. Nah, kebetulan saya mengajar di SD kelas atas, di mana hampir setiap tahun saya mendapatkan siswa yang berkebutuhan khusus. Dan memang ada gurunya, tapi tidak lepas dari tanggung jawab, tidak lepas dari kerjasama antara guru pendampingnya dengan wali kelasnya. Jadi harus ada kerjasama yang baik. Kita tidak sepenuhnya harus menyerahkan kepada guru pendamping yang ditunjuk oleh pihak sekolah. Nah, kemudian di sekolah kami itu ada di sekolah kami itu bisa dikatakan 4 kali tatap muka bersama orang tua untuk menyampaikan terkait tingkah laku akademik anak-anaknya. Nah, bagaimana perkembangannya setiap 3 bulan itu supaya anak tersebut bisa berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kebetulan tahun lalu saya mendapatkan anak yang luar biasa yang didampingi itu dia hiperaktif. Nah, dia tidak bisa duduk tenang, ada pendampingnya. Tapi tidak lepas peran saya sebagai wali kelas itu harus membantu guru pendamping tersebut untuk menangani permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut sehingga nantinya apa yang ingin kita capai terhadap anak tersebut bisa terlaksana dengan baik. Maaf Pak, mungkin cukup sekian Pak. Oke, terima kasih Bu Halimah sudah memberikan pandangannya. Mari kita beri apresiasi kepada Ibu Halimah. Oke, makasih. Ya. Baik Bapak dan Ibu, di tentang siswa inklusif, ini siswa yang berkebutuhan khusus. Jangan sampai ada berpandangan, saya juga ingin juga menyampaikan Bapak dan Ibu, jangan sampai berpandangan mereka itu memiliki keterbelakangan, tidak diterima di sekolahnya, atau dijadikan diskriminatif. Nah, itu tidak boleh. Maka perlakuan mereka sebagai siswa lain, yang mereka juga punya hak untuk berpendidikan. Paling tidak Bapak dan Ibu di kelas, apakah di mereka siswa berkebutuhan khusus ini yang namanya ABK ya? Apakah siswa berkebutuhan khusus di sekolah seperti apa perlakuannya di kelas dari segi kenyamanan atau tempat duduk? Ada seperti apa mereka? Halo? Iya Pak. Ini siswa berkebutuhan khusus perlakuannya seperti apa di kelas? Kalau Pak ya. Ibu Sabriani bocor ya. Ibu Hawati Saya bocor ya. Iya. Oke. Siapa tadi yang mau berpendapat? Silakan. Saya Pak. Oke, silakan Ibu Hawati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hawati dari SD Impres Macini 11. Kebetulan saya itu guru kelas 1 yang kebetulan mendapatkan siswa yang berkebutuhan khusus. Untuk siswa saya kami tempatkan duduk bersama guru karena siswa saya ini sering berteriak. Kalau lihat temannya mengganggu atau kan biasa anak-anak itu terkadang diambil pensilnya, itu dia sering berteriak. Kemudian pada saat menulis itu tulisannya kacau, artinya kacau. Pokoknya dia menulis sembarang huruf N semua. Jadi kalau untuk siswa berkebutuhan khusus di kelas saya, dia duduk bersama guru, kemudian kita sebagai guru membimbing dan menunjukkan hurufnya satu persatu. Begitu pandangan saya. Oke, makasih banyak Bu. Oke, mari kita beri apresiasi. Baik, kalau sekolah inklusif, saya juga berpengalaman ya dari Bapak dan Ibu. Ya.
ternyata banyak ya di teman-teman kita di sana menerima siswa inklusi, dan mereka punya harapan ya Bapak dan Ibu agar di sekolah bisa dibina, bisa dibimbing agar menjadi manusia yang cerdas, juga seperti harapan bangsa bahwa anak itu memiliki kepribadian luhur, memiliki pengetahuan agar dia bisa berkembang dan baik sesuai zaman dan alam yang ada. Baik, Bapak dan Ibu, tadi sudah bahas sebagian. Saya ingin mendengar Bapak dan Ibu, seperti apa sih Bapak dan Ibu menuntun murid yang berkaitan dengan budaya lokal yang ada di daerah Bapak dan Ibu, sehingga anak itu bisa berkembang dan baik dan bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Tanda kutip, Bapak dan Ibu, seperti apa sih pembinaan yang berhubungan dengan masalah budaya lokal? Silakan Bapak dan Ibu. Oke. Ibu Risma. Masih ada yang lainnya? Ibu Risma, silakan Ibu Risma. Baik, sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya dari SD UPT SPPSD Talok 22. Nah, bagaimana penerapan budaya lokal menurut saya, dan yang pernah terjadi di sekolah saya itu cara kami membimbing anak-anak untuk mengetahui budaya lokal itu ada yang dikatakan namanya P5 Pak. P5 itu profil proyek belajar Pancasila, di mana kami mengangkat tema kearifan lokal. Nah, alhamdulillah baru-baru minggu kemarin ya, sebelum ulangan kemarin ini kami laksanakan, di mana temanya kearifan lokal. Kami mencoba mengangkat tentang permainan tradisional, kemudian makanan tradisional yang memang khas daerah kota anak-anak itu tersendiri, khususnya daerah Kota Makassar. Nah, dalam kegiatan itu anak-anak secara langsung kami kenalkan bahwa ternyata ada beberapa permainan tradisional yang asik dimainkan tanpa dipengaruhi oleh gadget kan. Seperti yang kita lihat di era sekarang, anak-anak kan pasti lebih terpengaruhi oleh permainan gadget, game, segala macam, Mobile Legends dan itu. Nah, kenapa kami mencoba mengangkat kearifan lokal? Kami mencoba bagaimana mengalihkan perhatian anak-anak itu tidak hanya berfokus pada permainan-permainan modern, namun ternyata ada permainan-permainan tradisional yang asik dan menyenangkan dan bisa dimainkan oleh anak usia SD. Tentunya juga memiliki nilai-nilai sosial dan nilai-nilai bagaimana mereka bisa saling menghargai sesama teman. Nah, melalui permainan ini banyak sebenarnya pembelajaran yang mereka bisa dapatkan, baik itu dari segi mereka saling menghargai atau saling toleransi sesama teman, menghargai perbedaan, seperti itu Pak. Nah, dari segi permainan kearifan lokal kami yang kami angkat kemarin. Kemudian dari segi ilmunya sendiri, mereka bisa mengetahui bahwa Kota Makassar itu memiliki makanan-makanan khas tradisional. Nah, secara langsung mereka bisa melihat bahwa ada beberapa macam kue-kue tradisional yang ternyata dari dulu sampai dengan sekarang masih ada di lingkungan kita dan masih tetap biasa dihadirkan dalam kegiatan-kegiatan adat yang ada di Kota Makassar. Mungkin itu dari saya Pak. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Risma sudah memberikan pandangannya. Kita beri apresiasi tentang permainan lokal ya. Kalau bisa Bapak dan Ibu, besok kita akan diskusikan tentang juga masalah ini. Yang mau diangkat budaya lokal seperti permainan lokal itu sih apa mungkin namanya itu budaya itu, permainan itu, dan nilai-nilai apa yang dikembangkan di sana, yang ada di sana dan dikembangkan pada murid sehingga murid memiliki budi pekerti yang baik. Itu harapan yang sebenarnya di materi ini. Mengangkat budaya lokal, apa nilai-nilai yang terkandung di sana yang akan dikembangkan yang dikaitkan dengan budi pekerti. Ya, tadi mungkin teman-teman Bapak dan Ibu sudah juga menyampaikan panjang lebar. Ini semoga menjadi perhatian kita khusus. Ternyata budaya-budaya lokal yang ada itu harus kita kembangkan. Jangan sampai dia punah karena perkembangan zaman.
kita bangga dengan perkembangan modern, tapi jangan lupa budaya kita, karena itu identitas kita. Ya, baik Bapak dan Ibu, saya pindah. Ada Pak Mumin ya? Ya, Halo. ada Pak. Ada. Oke, saya mendengar juga Pak Mumin seperti apa sih budaya lokal yang ada di sekolah yang dikembangkan yang bisa menunjang pembelajaran murid. Silakan Pak Mumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Mumin dari SD Impres Pagandungan 1. Yang kami lakukan di sekolah terkait dengan bagaimana cara kita membina siswa-siswa itu, kami mulai dari cara berbicara, bagaimana cara berbicara ketika bertemu dengan sesama teman, bagaimana caranya berbicara ketika dengan guru, dan yang budaya lokal kita itu seperti bahasa ko dan ki. Nah, ini harus dibiasakan sehingga bahasa budaya lokal ki ini, atau apa istilahnya, imbuhan ini dibiasakan itu yang diucapkan ketika bicara dengan teman, apalagi dengan guru. Dan bagaimana siswa ini bagaimana menyapa ketika bertemu guru di jalan. Nah, ini yang sering saya tekankan ketika di dalam kelas itu. Biasanya siswa itu kalau kita di jalan itu, apalagi kalau misalnya kita naik motor, itu biasanya teriak, Pak Guru, Pak Guru, Pak Guru. Nah, terutama saya pengalaman mengajar di SD itu, biasanya kita di jalan itu ketemu anak-anak itu pasti teriak-teriak Pak Guru, Pak Guru. Maka biasanya saya itu sampaikan di kelas. Kalau misalnya yang saya terapkan, kalau misalnya lihat Pak Guru itu naik motor kencang, lebih baik nggak usah sapa Pak Guru. Kalau misalnya Pak Guru pelan-pelan, ucapkan Assalamualaikum, atau yang biasa seperti yang kita lakukan. Kemudian yang kedua itu budaya kita juga itu sama yang tadi ya, mapatabe, atau bagaimana permisi ketika lewat di depan guru. Karena ini yang saya ajar adalah anak SD, maka ini yang paling penting, bagaimana cara siswa itu ketika dia lewat di depan gurunya. Karena sudah banyak sekarang itu, ini tantangan kita sebagai guru, terutama yang guru SD itu, tantangannya itu ketika anak-anak itu sudah budaya-budaya lokal kita itu sudah mulai hilang, sehingga mungkin karena pengaruh dari tontonan yang banyak yang tidak sejalan dengan budaya lokal kita. Makanya ini peran kita, terutama saya sebagai guru SD itu, harus lebih banyak menekankan itu, teladan dan teladan dalam berucap dan bertingkah laku. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Mumin. Mari kita berapresiasi. Ini semoga apa yang disampaikan tadi Pak Mumin, bagaimana bisa mengangkat budaya lokal, dapat menambah atau meningkatkan karakter murid di sekolah. Baik, kami ingin juga mendengar. Silakan Ibu Sunarsi.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, seperti yang dikatakan teman-teman tadi, kami juga di sekolah melakukan hal yang seperti itu. Dan yang sedikit yang ingin saya sampaikan, kalau kami di sekolah biasanya itu budaya seperti pada saat guru melihat guru lagi berbicara, kan biasa ada murid ketika melihat gurunya sedang berbicara dan dia juga ingin berbicara kepada guru, itu dia tidak bisa menunggu sebentar. Nanti selesai guru berbicara baru murid tersebut bertanya atau apalah kepada guru. Jadi di situ di situ kami membimbing, mengarahkan murid bahwa apabila guru sedang berbicara sebaiknya nanti guru selesai berbicara baru boleh anak murid kemudian berbicara kepada gurunya, seperti itu. Kemudian jika melihat ada guru berbicara di depan, maksudnya berhadapan begitu, tapi ada jarak antara guru satu dengan guru lain, itu kita tidak boleh lewat di depan guru tersebut, tetapi kita harus lewat mencari jalan yang bisa tidak melalui tidak lewat di depan guru tersebut. Pokoknya cari jalan, apakah cari jalan di belakangnya atau di mana. Kemudian saya juga mengajarkan kalau umpamanya guru sedang berjalan kemudian ada murid, itu kami mengajarkan kepada murid bahwa jangan untuk tidak mendahului guru, usahakan nanti guru masuk atau kemudian kita baru lewat, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Ibu sudah berbagi. Mari kita beri apresiasi. Sangat cerdas ya, bagus. Oke, saya minta lagi berapa orang yang belum ini. Kalau Ibu Hasriani ada ya? Ibu Hasriani ada ya? Ya. Oke Bu, saya mau ingin seperti apa sih budaya-budaya lokal yang ada di sana yang perlu ditanamkan kepada murid sehingga murid itu bisa memiliki budi pekerti. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Kalau saya Pak, karena saya mengajar di kelas 1, sekelas 1 SD, UPT SPF SD Impres Galang Kapal 1, di kelas biasanya anak-anak yang datang terlambat itu Pak, diarahkan jangan masuk dulu nak, kalau temannya lagi berdoa, jangan langsung masuk. Karena biasanya anak-anak, Assalamualaikum, buka pintu Pak, Assalamualaikum. Siapa yang mau menjawab nak? Kalau teman-temannya lagi berdoa. Jadi tolong dulu, tinggallah dulu di luar. Sebentar setelah selesai teman-temannya berdoa, baru ketuk pintu, ketuknya 3 kali, Assalamualaikum, seperti itu Pak. Ya seperti itu saya biasakan di sekolah Pak. Oke. Masih ada lagi ya Bu? Oke, baik. Terima kasih Ibu Hasriani sudah memberikan pandangan atau praktik baik yang ada di sekolahnya kaitan dengan masalah Yusuf Ki Hajar, mengangkat nilai budaya daerah atau budaya lokal yang bisa membimbing dan mengarahkan siswa memiliki budi pekerti yang baik yang seperti diharapkan. Baik, kita berapresiasi sama Ibu Hasriani. Baik, Bapak dan Ibu, saya juga ingin mendengar sama Ibu Sabriani. Ada ya? Ibu Sabriani? Ya, ada Pak. Ya, silakan Bu.
Saya, Iya, terima saya kasih ingin juga atas mendengar kesempatan yang praktik diberikan. baiknya, Ya, nilai-nilai budaya lokal yang ada di daerah sana. nilai Silakan. budaya lokal yang saya terapkan di sekolah saya yang tidak pernah terputus yang pertama itu Pak, yaitu masih menggunakan budaya tabe. Budaya tabe itu pembiasaan jika Ananda lewat di depan guru atau yang lebih dituakan, anak-anak harus menghargai orang yang lebih tua dengan menundukkan badan dan memajukan tangan sedikit bahwa sama dengan permisi. Yang berikutnya juga yaitu dalam hal ini pembelajaran muatan lokal bahasa daerah yang kami masih terus pakai, yaitu pembiasaan pada pembiasaan menggunakan bahasa daerah Makassar. Karena kami berada di Sulawesi Selatan, jadi kami mengangkat muatan lokal untuk di sekolah kami itu yaitu bahasa daerah Makassar. Beberapa kata yang harus dia ketahui selain huruf-huruf lontaranya ya Pak, selain itu juga beberapa kata Makassar itunya Pak yang harus dia tahu setiap dia pembelajaran muatan lokal tersebut, sehingga budaya lokal Kota Makassar khususnya Sulawesi Selatan masih terus berjalan seperti itu Pak. Oke, terima kasih Ibu Sabriani sudah memberikan pandangannya tentang budaya lokal yang ada di sana. Mari kita beri apresiasi pada Ibu Sabriani. Baik, Bapak dan Ibu, ini sudah mengambil bagian. Saya ingin barangkali Bapak Ibu menyampaikan, nanti besok kita akan diskusi tentang budaya lokal juga ini. Di antara Bapak dan Ibu tadi sampaikan, sebagian sama ya, ada kata verbal tabe, di daerah juga saya juga ada itu. Ini berarti ya namanya kita masih dalam posisi karena mungkin berdekatan wilayah geografis ya. Yang saya inginkan Bapak Ibu mungkin adalah nilai-nilai budaya yang lain baru diangkat, misalnya apakah ada tarian di sana? Atau ada semacam apa yang kaitannya berhubungan dengan bagaimana dikembangkan nilai-nilai budaya daerah itu yang kita ambil adalah budaya nilai-nilai universalnya. Misalnya apakah yang diangkat, misalnya adakah di sana kerjasama, misalnya ada gotong royong atau apa bahasa di sana, itu mungkin yang bisa diangkat Bapak dan Ibu dalam tentunya di dalam kegiatan-kegiatan misalnya di desa ini dalam menanam tanaman saling membantu atau apa atau saling bekerja sama sehingga ada yang saya lihat itu budaya mengangkat rumah ya, diangkat itu ya. Ada itu ya? Ada rumah yang dipindahkan? Ya, ada Pak, tapi itu kan biasanya di daerah Pak, kalau di Kota daerah Makassar. Ya? Iya. Okay. Paling tidak di daerah Makassar itu ada kan barangkali Bapak dan Ibu di kecamatan-kecamatan di desa-desa sana budaya-budaya lokal apa yang diangkat sehingga bisa Bapak dan Ibu kembangkan, kita angkat tugas kita jangan sampai budaya itu terkikis oleh budaya-budaya bangsa asing sehingga kita tidak mengenal lagi identitas dan kita bagaimana daerah kita, budaya kita harus kita kembangkan pada anak kita, pada anak cucu kita sehingga mereka bisa mengenal budaya itu dan nilai-nilai universal apa yang harus kita kembangkan. Paling tidak misalnya kerjasama, saling membantu, saling menghargai pendapat apa sehingga itu ditanamkan di sekolah sehingga anak itu memiliki karakter. Ya, saya lihat Ibu Sabrianti bagaimana? Ada yang mau disampaikan? Ya mungkin tadi karena Bapak mengingatkan tentang itu, jadi saya bahas sedikit kalau di Sulawesi di budaya Bugis Makassar itu kan kita biasanya ada yang namanya kalau kerjasama atau nilai-nilai gotong royong segala macam itu sudah terangkum dalam
istilahnya Pak, si pakainga, si pakalebi, dan si pakatau. Jadi ada 3S yang ada di budaya Sulawesi Selatan yang mencerminkan nilai-nilai luhur untuk interaksi sosial sama kehidupan masyarakat. Jadi ada yang namanya si pakainga Pak, itu namanya saling mengingatkan. Di sini penekanan untuk saling mengingatkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu, misalnya kalau ada kesalahan, tidak untuk menghindari kesalahan lah. Kemudian ada juga namanya si pakalebi, itu saling memuliakan atau saling menghormati. Nah, di sini juga biasa memang sangat penting ini diajarkan untuk siswa karena menghormati baik sesama siswa atau sesama guru juga. Ini kan bisa juga menekan angka korban-korban perundungan kalau kita saling memuliakan atau saling menghormati. Kemudian yang si pakatau itu saling memanusiakan. Jadi si pakatau itu artinya saling memanusiakan, memperlakukan satu sama lain sebagai manusia yang memiliki hak atau kewajiban yang sama. Kemudian juga mencerminkan penghargaan terhadap kemanusiaan serta kesetaraan lah antar siswa kalau di dalam sekolah misalnya. Jadi 3S ini bisa diterapkan ke dalam sekolah tadi, si pakatau, si pakalebi, dan si pakainga. Itu Pak kalau di budaya Bugis Makassar. Oke, baik. Mari kita berapresiasi kepada teman kita Ibu Sabriani sudah mulai baik. Bapak dan Ibu, saya ingatkan kembali tadi ya, kita balik lagi. Materi ini Bapak dan Ibu kita mengangkat budaya kita yang ada di masyarakat sana, sehingga kita terapkan pada murid, sehingga murid memiliki budi pekerti tadi. Memiliki, ya sudah tadi saya sudah mulai tabehkan sudah ya, apalagi tadi si pakatau ya. Iya, maksudnya ini kan Bapak Ibu sudah hampir punah kan, sudah tidak lagi karena kikis oleh budaya kota. Padahal itu harus perlu. Jangan sampai kita baku tetangga tidak baku kenal lagi, tidak membantu lagi. Itu nilai budaya nenek moyang kita, orang tua kita dulu memang kita harus. Jangan berpikir itu masa lalu itu kuno, bukan itu yang dimaksud. Nah ini yang maksud saya, yang kita mau angkat budaya ini, budaya lokal kita. Bagaimana kita angkat kepada yang mau diangkat ini adalah nilai-nilainya ya. Ada apa sebenarnya di sana di budaya tadi? Ada apa tadi kalimat tadi? Ada apa di sana? Paling tidak tadi sampaikan tadi. Ternyata kita saling tenggang rasa. Kita memiliki kepekaan. Itu yang dimaksud budi pekerti. Maka pemerintah menyampaikan mungkin masing-masing daerah kan berbeda. Pendekatan lokal budaya lokal inilah sehingga siswa bisa memahami keberadaan dirinya. Oh, saya harus berbudi pekerti. Saya harus memiliki karakter. Lewat apa? Pendekatan budaya. Ya. Besok insya Allah saya mau dengar keluhan Bapak dan Ibu. Masing-masing sengkakan apa-apa nilai-nilai budaya lokal kita yang ada di sana, yang kita kembangkan kepada sekolah kita dan tanamkan kepada murid. Dia lewat apa? Silakan Bapak dan Ibu. Sebelum mengajar Bapak dan Ibu, silakan memberikan ceramah-ceramahnya seperti apa. Atau di ekstrakurikuler, silakan. Siswa kita, murid kita tidak boleh ketinggalan tentang masalah budaya. Jangan kita gengsi dengan budaya kita. Justru budaya itu adalah harus kita kembangkan. Dan kita harus angkat. Kenapa? Untuk menjadi perekat kita, simbol kita di daerah kita masing-masing. Silakan perkembangan zaman saat ini kembang, tetapi pada ibu budaya lokal kita jangan kita hilangkan. Tetap kita jaga pelestariannya. Kalau tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka harus kita sesuaikan. Dan itu tugas kita sebagai generasi muda. Jangan sampai nilai-nilai budaya lokal orang tua kita dan nenek itu dia hilang di tangan kita. Itu tidak boleh. Maka harapan saya, Bapak dan Ibu, harapan semua, nilai-nilai budaya lokal yang ada di Kota Makassar. Karena kan ada, saya kenal, ada Bugis, ada Makassar, ada juga suku-suku lain, barangkali. Tapi paling tidak bagaimana berdampingan dengan baik. Itulah yang perkuat adalah budaya-budaya kita. Karena kalau budaya bangsa Barat, Bapak dan Ibu, tidak mengenal satu sama lain. Kita ciri khas kita, daerah kita, masih kita kenal. Ini keluarga saya, ini teman kita, ini keluarga kita. Apa sih yang dikembangkan oleh nenek orang tua kita dulu? Nilai-nilai itu yang dikembangkan.
saya sering nonton di YouTube, ada di desa-desa ya bergotong royong mengangkat rumah. Saya tidak tahu apa namanya di sana. Tapi itu juga yang harus dikembangkan. Ternyata itu kerjasama. Sehingga kita paling tidak kita memiliki kepekaan sosial dan orang lain. Ya, karena memang kita hidup tidak sendiri, bahkan dengan orang lain. Baik Bapak dan Ibu, kita berapresiasi Bapak dan Ibu sudah memberikan pandangannya, dan saya balik lagi materi tadi Bapak dan Ibu, besok kita akan diskusi panjang lebar tentang itu. Silakan kita gali potensi yang ada di sana. Oke, baik Bapak dan Ibu, ini kurang lebih lagi karena kita mulai tadi jam 3.40, kurang lebih lagi 10 menit. Izin ya Bapak Ibu, kita kembali ke sini, ke refleksi ya. Ya, dialog sudah ya. Kita masuk di refleksi dan umpan balik. Baik Bapak dan Ibu, ini ada 3 permasalahan yang juga Bapak dan Ibu. Saya persilakan Bapak dan Ibu untuk memberikan refleksi pembelajarannya selama kita tempuh tadi. Termasuk dari eksplorasi konsep mulai dari diri ya Bapak dan Ibu. Apa harapan Ibu yang atau Bapak dan Ibu yang ingin lihat pada diri Anda pada sebagai seorang pendidik dan di modul ini. Yang kedua, apa harapan Bapak dan Ibu pada murid-murid kita setelah mempelajari modul ini, dan apa saja kegiatan atau materi manfaat yang Bapak Ibu harapkan yang ada pada modul ini. Saya persilakan Bu, Bapak dan Ibu, siapa memberikan pandangan atau berbagi sehingga kita juga memiliki pandangan atau memiliki pengetahuan yang ada. Kami persilakan. Halo. Ya Pak. Oke. Silakan. Siapa? Ibu Hawati, silakan ya. Baiklah, saya akan mencoba menjawab harapan yang ada pada diri sebagai seorang pendidik. Mungkin anak-anak bisa menjalankan dengan baik apa yang kita ajarkan kepada mereka, bagaimana cara menghargai guru pada saat menjelaskan, kemudian pada saat guru menjelaskan, anak-anak bisa lebih fokus kepada apa yang telah diajarkan, sehingga harapan kita sebagai guru, anak-anak bisa memahami serta mengerti bagaimana seorang guru ingin agar anak-anak bisa berkembang, mempunyai motivasi, bisa maju dan bisa mengembangkan semangat dan mempunyai ide-ide dari apa yang kita jelaskan pada pembelajaran modul ini. Oke, terima kasih Ibu. Kita beri apresiasi pada teman kita. Guys. Silakan. Oke, yang berikut silakan Ibu Halimah. Ya, harapnya langsung saja ya Pak, untuk menyempurnakan waktu. Ya, harapan yang ingin saya lihat pada murid-murid saya setelah mempelajari modul ini adalah dengan penerapan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara ini pada proses pembelajaran di sekolah, diharapkan siswa dapat menjadi individu-individu yang berkualitas dengan mentalitas positif menuju masa depannya. Mereka bisa lebih menghargai budaya-budaya lokal dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang warisan budaya mereka. Siswa-siswa juga diharapkan memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar, mengembangkan kemampuan mereka untuk berpikir kritis. Selain itu, kreatif dan juga inovatif, serta memiliki rasa empati, karena tanpa rasa empati yang dimiliki oleh siswa, maka bisa dikatakan segalanya bisa punah. Dan itu sangat penting untuk diterapkan. Dan kepedulian terhadap sesama, di mana yang dimaksud di sini yaitu memiliki karakter yang baik, sopan, dan santun. Selain itu, saya juga berharap agar murid-murid
saya dapat meningkatkan iman dan takwa untuk meningkatkan rasa ingin tahu dan gairah belajar. Mungkin dari saya itu, Pak. Iya, terima kasih Bu. Mari kita beri apresiasi pada Ibu Halimah sudah memberikan pandangan. Semoga kita bisa juga menyaring apa yang disampaikan dan bisa juga kita terapkan di sekolah kita. Baik, Bapak dan Ibu, ada lagi yang memberikan? Silakan Ibu Ibu Risma, silakan. Baik, mungkin di sini ada beberapa harapan yang saya sampaikan, terutama harapan saya sebagai seorang pendidik. Saya berharap melalui modul ini saya dapat menambah pengetahuan saya lagi lebih mendalam dan untuk menjadi guru yang lebih efektif dan inspiratif. Kemudian ingin mendalami lebih dalam lagi konsep dari Ki Hajar Dewantara dan mampu mengintegrasikannya sendiri ke dalam kehidupan atau ke dalam kegiatan sehari-hari khususnya di bidang pendidikan. Kemudian yang kedua, harapan saya untuk murid saya adalah melalui modul ini saya ingin melihat siswa berkembang menjadi siswa yang lebih menanamkan pendidikan karakter, tidak hanya cerdas dalam belajar, namun lebih mengutamakan cerdas dalam berkelakuan ataupun dalam pendidikan karakternya. Kemudian bagaimana anak-anak juga bisa bertanggung jawab dan bekerja sama melalui pendekatan pembelajaran yang inovatif dan menarik. Kemudian harapan terhadap kegiatan dan materi atau manfaat yang ada dalam modul ini, saya berharap semoga dalam proyek kolaboratif yang didapatkan dapat diterapkan di dalam kelas dan akan membantu siswa belajar secara aktif dan kontekstual, termasuk di dalamnya metode pengajaran terbaru, kemudian penggunaan teknologi dan contoh-contoh praktik terbaik yang mungkin bisa didapatkan dari berbagai sekolah dan teknik mengelola kelas yang baik. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu sudah memberikan pandangannya. Mari kita beri apresiasi. Oke, silakan Ibu Sunarsi, silakan Ibu Sunarsi, satu lagi ya. Silakan Ibu Sunarsi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Harapan saya yang ingin saya lihat pada diri saya sebagai seorang pendidik yaitu bagaimana saya bisa mengembangkan potensi dan minat peserta didik saya itu sesuai dengan kodrat yang sudah dia yang didapatkan sejak lahir seperti itu. Jadi saya berusaha untuk tidak memaksakan apa yang tidak murid saya tidak punya potensi di bidang tersebut ataupun minat pada bidang tersebut. Kemudian harapan saya yaitu sesuai dengan yang saya harapkan, saya ingin peserta didik saya itu bisa berkembang secara holistik, baik itu tidak hanya pengetahuan yang dia dapatkan, tetapi bagaimana emosional maupun spiritual peserta didik itu dapat berkembang secara seimbang. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Sunarsi. Mari kita beri apresiasi sama Ibu Sunarsi. Ya, terima kasih sudah memberikan pemaparannya, harapannya, umpan balik di kegiatan ini. Baik, Bapak dan Ibu, dengan tidak mengurangi apa yang Bapak Ibu sampaikan, kita kurang lebih 2 menit lagi sudah berada di ujung acara. Baik Bapak dan Ibu, di tengah-tengah kita ada Ibu Marwati keluar ya? Ya. Sebagai pengajar praktik yang mendampingi Bapak dan Ibu nanti di Lokakarya dan pendampingan individu. Ibu Marwati ada ya? Masih ada? Ibu Marwati. Ibu Nur Rismawati ada ya?
Oh ya, sudah keluar dari sana. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih segala pandangan-pandangannya, pendapatnya. Ingin kami sampaikan kembali bahwa untuk kegiatan ini kita akan bahas di Rukon, di diskusi kita besok hari Jumat. Nanti kita juga akan bersama Bapak dan Ibu. Nanti kita mulai ya Bapak dan Ibu, nanti kita akan diskusi kembali di materi selanjutnya, yaitu tentang diskusi kelompok tentang modul 1.1 ini. Masih kita mengangkat budaya lokal. Nanti kami akan sampaikan kelompoknya besok. Saya akan bagi kelompok lewat grup ya. Mungkin insya Allah sebentar saya bagikan. Jadi barangkali Bapak dan Ibu, kita berada di ujung acara. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelum barangkali kita akhiri kegiatan kita foto bersama. Semua buka kamera ya. Ada yang ingin bantu? Siapa yang mau foto kita? Oke, saya foto ya Pak. Ya, silakan buka kamera ya masing-masing. Silakan Ibu Sabrianti. Oke. 1, 2, 3. Sudah ya? Ya. Oke. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barangkali saya lupa ya, kita berdoa bersama dulu ya. Saya lupa tadi ya. Oke, sebelum kita akhiri kita doa bersama ya. Kalau Pak Mumin ada, Pak Mumin? Ada Pak. Ya silakan. Pak, pimpin doa ya. Baik, kita sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfir wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Mumin sudah memimpin doa. Baik Bapak dan Ibu, saya balik lagi tadi. Besok kita akan ketemu kembali. Kita akan dalam diskusi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Tetap berada di modul 1.1. Tentang tata cara atau pelaksanaannya saya akan sampaikan di grup sebentar, termasuk kelompok-kelompok ke diskusi. Nanti Bapak dan Ibu kita tetap berkolaborasi di kegiatan itu. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.